sampai 9. Nanti yang saya kasih tugaskan kalian adalah usia 6 sampai 9. Itu sudah masih belajar teknik dasar. Gitu. Ini tidak perlu karena nanti kalian, karena kalau di sini dia sudah bentuknya sudah kayak permainan. Sudah beda nanti pemahamannya. Jadi nanti ketika kalian lihat ini, kalian lihat ya. Lihat yang 6 sampai 9 tahun. Jadi beda nanti ini. Yang di belakang-belakang ini itu dia sudah dewasa. bentuk umum. Nah, gitu. Nah, bedanya di sini. Usia 6 sampai 9 tahun latihannya itu cuma pemanasan. M itu bermain, B itu berlatih, M itu main lagi, habis itu cooling down. Itu. Jadi tahapnya itu ada 5 itu. Jadi nanti dalam satu logbook ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu calling down. Tetap kalian gambarkan. Calling down tahu? Apa? Pemanasan. Pendinginan. Ya, pendinginan. Warming up, pemanasan. Pemanasan. Warming up itu kalian gambarkan juga di nomor halaman 1. Ini kalian buat dalam softfile ya, yang ini ya. Oke, ini nanti kalian buat softfile. Saya tadi cari contoh yang masih kosong untuk yang usia 69 nggak ada. Ini hanya ada 10-13. Itu bedanya sih. Ingat, jadi satu latihan. Sekarang fokusnya kalian akan melatih topiknya. Kamu apa? Dribbling. Di topik ini yang kamu tulis dribbling. Gitu. Ini dribbling, apa saja yang shooting sama satu aja. Satu berarti logbook itu satu materi latihan. Oke? Oke. Satu logbook itu satu materi latihan. Ingat nih, jangan lupa nanti kalau pulang. Kalau kalian mau catat yang saya bilang, kalau rekam suara supaya kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi ingat ya, ini nggak perlu, ini kosongkan saja. Ini khusus pelatih, ini karena dulu saya materinya khusus pelatih ya. Kalau kalian kan nanti paling ini dikosongkan saja lah. Ini kan mata kuliah hari ini sebenarnya tugas apa sih kayak gitu. Terus pelatihnya itu nanti kalian tulis nama kalian. Oke, 3 orang di sini, tempatnya di mana, inilah biasalah, harinya kapan, tanggal kapan, itu tetap terisi. Tapi softfile ya, kalian bikin softfile nih, belajar gimana bikin Word Pak, bentuknya kayak begini atau Excel atau apa. Topiknya, contoh ya, dribbling. Apa kamu tadi? Dribbling. Nah, dribbling atau menggiring bola kan, dribbling. Tulis topik utama. Terus sesi latihannya 5 ini harus tetap ada. Yang pertama warming up. Kalian mau memberikan warming up seperti apa? Pemanasan seperti apa yang kalian ingin berikan di saat mulai latihan? Tulis di sini. Gambarkan itu di sini. Itu gambar lapangannya. Gerakan-gerakannya ada contoh-contohnya gini. Terus coaching point-nya apa? Coaching point-nya ini berarti dari pemanasan itu apa yang kita ingin latih. Nah, sekarang pemanasan sebagian besar itu yang seperti saya jelaskan kemarin, kita sudah boleh kasih pemanasan yang real seperti mereka mau bermain. Kira-kira gerakan apa sih yang dibutuh saat mau bertanding? Itu sudah bisa jadi pemanasan. Jadi pemanasannya tidak harus yang dulu-dulu aja berdiri di tempat 1, 2, 3 ya. Itu pemanasan individu. Kalau kita sudah bicara begini, kita bikin mereka teriak-teriak tulisan, itu kan sudah pemanasan. Tapi kira-kira pemanasan seperti apa yang dibutuhkan saat melakukan dribbling? Dribbling itu kan ada berlari kan? Berarti usahakan pemanasan yang bentuknya berlari juga. Paham? Kalau kalian topiknya heading, usahakan pemanasannya ada yang bentuk-bentuk lompat. Paham maksudnya? Berarti kita sudah menjurus nih. Iya. Hari ini kita mau latihan shooting. Berarti ada setidaknya pemanasan yang menendang gimana. Itu digambarkan di sini. Jadi buat pemanasan yang sudah menjurus ke bentuk latihannya. Itu kenapa dibilang coaching points. Itu bobot passingnya atau apa. Itu coaching points. Coaching pointnya itu poin pelatihan apa dari pemanasan ini. Itu kalian seorang pelatih bebas dia mau tulis apa di sini. Ini nanti saya kasih contoh kalian bawa. So filenya kayak begini ya. Nah terus kedua main. Main itu berarti sudah sedikit bentuk permainan. Itu yang dibilang kemarin pendekatan holistik. Jadi kalian cari permainan, misalnya tadi saya masih fokus dribbling ya. Ini berarti kalau dribbling ini gerakan-gerakan apa sih yang dibutuhkan saat dribbling? Yaitu berlari,
berlari pindah satu arah, satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu kalian pikirkan satu gerakan pemanasan yang hubungannya dengan Dan dribbling. Paham kan sampai sini kan? Paham. Gitu. Itu kan apa yang saya bilang ini. Dribbling ini apa saja sih? Kayak gitu. Dribbling itu kan ada menggiring bola kan? Iya. Bisa jadi pemanasan yang kalian berikan, kalian kasih bola mereka terus mereka sambil injak-injak kayak gini. Contoh. Itu kan bagian dari dribbling. Intinya pemanasan yang bikin dia bisa badannya siap untuk berlatih. Kan pemanasan itu kan tujuannya kan menghangatkan semua organ tubuh apa dari ujung kaki sampai ujung kepala untuk masih siap berlatih. Cari pemanasan yang ini tapi arahnya akan ke arah dribbling. Pikirkan, itu bebas, pelatih tidak ada batasan gerakan yang benar itu, tapi itu dibutuhkan kita kreatif. Berarti kita punya gambaran sendiri kalau dribbling ini biasa gini-gini. Oh, mungkin pemanasan seperti ini yang pas untuk melatih dribbling. Paham? Itu kalian tulis di warming up, terus masuk main. Ini usia 69 karena usia 69 itu lebih mendominasikan bermain. Nah, main berarti ketika ini contoh ini melatih shooting. Main itu berarti dia sudah seperti ada game, tapi mungkin cuma 2 lawan 2 gitu. Nanti satu orang 22 menit, ganti lagi yang lain. Misalnya ini contoh, ini salah satu contoh. Nanti kalau yang tidak ada dalam buku sini kalian boleh pikirkan sendiri. Ini salah satu. Ini saya cuma bilang sebagai bahan saja untuk menambah ini. Nah, ini contohnya dribbling. Mana dribbling yang ini sudah masuk di sedikit ke teknis. Ini cuma beberapa contoh ya, tapi nanti bisa kalian cari lagi. Dribble. Ini dribbling B. Ini B, ini kodenya berlatih ya. Oh, berlatih. Nah, cari yang M. Passing, nah ini Passing. M, passing. Ya kan? Ini contoh passingnya. Oke, sekarang kita latihan passing. Kalau dia bentuknya M, jadi susunannya itu M, B, M. Kalau dia bentuk M itu dia seperti bermain. Misalnya ini kayak ini 2 lawan 2. Ya kan? Tahu, M itu game. Main atau game. Itu yang kalian harus ingat ya. Jadi ketika kodenya M, ini kan 1, 2, 3, 4. Warming up 1, 2-nya M atau main, berarti kalian cari bentuk latihan yang seperti bermain. Misalnya 2 lawan 2 atau 4 lawan 4. Tapi fokus ke passingnya. Itu coaching pointsnya, entah mereka dribblingnya salah, kontrolnya salah, yang kita mau latih itu adalah passing. Itu yang saya bilang kemarin. Jadi kalian menekankan dia ke poin passing. Nah, itu yang akan ditulis di coaching points. Akurasi passing, bobot passing, kombinasi passing. Akurasi passing berarti kan akuratnya, tahu loh akurasi passing. Bobot passing berarti kekuatan passingnya. Jarak seperti ini saya harus passing seberapa kuat. Itu keras atau lemah. Nah, kombinasi passing kan jenisnya banyak passing. Bisa pakai kaki dalam, bisa pakai kaki luar. Tapi biasanya kan dasar itu kita pakai kaki dalam dulu. Nah, berarti itu yang kita ini. Itu coaching points. Paham toh? Berarti poinnya yang ingin saya latih di sini adalah passing. Walaupun di situ ada dribbling atau apa, tapi saya fokus ke passing. Nah, itu yang dijelaskan di coaching points. Passing seperti apa yang saya butuh. Misalnya akurasi passing, bobot passing itu. Itu yang kalian isi di M. Berarti main. Ini misalnya kan dia bikin 2 gawang kecil nih. Ini 2 kecil, 2 lawan 2. Silahkan kalian main cetak gol di sana. Tetap ada cetak gol. Itu yang saya bilang kemarin, realnya seperti apa. Jadi kita tidak belajar passing lagi. Saya di sini, Cynthia berdiri di sana, passing lagi, passing. Nyatanya kan kita berlatih passing tidak ada seperti itu kan. Nyatanya di lapangan ketika passing ada yang rebut kan, kayak gitu. Nah, itu yang kalian akan latih di ini. Misalnya yang kita terus untuk melatih, ketika kita bagi 2 lawan 2, kita harus pilih yang kita latih itu yang mana. Kalau kita latih tim yang merah, yang kita coaching hanya tim yang merah. Paham ya? Jangan kita melatih yang 2 biru ini. Gitu. Jadi contoh,
Ketika kita berniat untuk, oh ya Bu, makasih. Ketika kita fokus untuk melatih passing untuk tim merah. Kalau yang membuat kesalahan passing adalah tim biru, kita nggak perlu kasih stop. Yang kita koreksi adalah tim merah. Fokusnya yang merah. Itu harus kalian ingat. Ini sebenarnya mau saya jelaskan secara langsung, cuma sayangnya kita kan kuliah seperti ini, kuliah online kan, jadi kesulitan. Halo Pak. Wih, bawa bekal ya? Makan siang biasa. Siap. Gitu. Jadi kalau kita melatih yang merah, yang kita koreksi hanya yang merah. Gitu. Nanti kan waktunya, misalnya satu game begini, ini kan misalnya cuma bikin lapangan kecil untuk dua orang. Jadi banyak yang bisa kita ini. Kalau banyak pelatihnya 4 orang, nanti asistennya kawal sini. Makanya kalau kalian dilihat di YouTube orang latih banyak poin pos-pos. Nanti setiap pos ada yang jaga. Nanti berapa menit dia tukar. Gitu. Bisa jadi tukarnya dari pos 1 ke pos yang berikutnya untuk mempersingkat waktu, atau sekarang kita latih yang merah, habis itu ganti yang biru yang kita latih lagi. Berarti kalau ini melakukan kesalahan, kita tidak perlu koreksi. Yang kita koreksi adalah yang merah, karena kita melatih yang merah. Begitu. Itu supaya fokus. Jadi betul-betul kita perbaiki passingnya nomor 2 dan nomor 3. Kita nggak peduli nomor 5 sama 4. Setelah habis waktu, baru sekarang kita akan fokus melatih yang 5 dan 4. Ini mau salah atau apa urusan belakang. Terus yang perlu dikoreksi juga coaching points-nya tadi, yaitu passing. Itu kalau ini latih passing. Nah, bentuk latihannya itu dalam bentuk M. Saya ulangi lagi ya. M itu main, ya. Jadi bentuk latihan yang harus kalian tulis di sini itu adalah bentuk latihan yang main. Ya, main itu berarti semi game. Ya toh, semi game. Nah, kalau B dia berlatih. Misalnya seperti ini. Begitu. Nah, tapi ini kita sekarang di sini kan mereka ada koordinasi, ada dribble dan passing. Itu yang kalian tulis di coaching point. Koordinasi gerak atau kecepatan. Kalau kita mau bilang latih passing sama, kita cari gerakan, tapi bedanya gini. Dia bukan games. Kayak gitu. Misalnya lari di antara ladder nih atau tangga, kayak gitu, gerakan-gerakan yang dibutuhkan pokoknya dalam sepak bola, tapi bukan game. Bentar, ngerti? Itu boleh satu persatu. Macam ini kan 3 orang di belakangnya antri, dia lari di ladder, terus dia passing ke arah gawang. Jadi passingnya tidak asal ada target, karena ketika kita passing memang kita ada target. Itu yang saya bilang realnya dalam permainan sepak bola itu seperti apa. Gitu. Bukan hanya sekedar asal tendang, yang penting dia sudah bisa passing, bukan. Berarti ada target. Gitu. Bisa pakai gawang portable, bisa ada teman yang di sini. Itu yang penting kalian tekankan, passing itu dalam permainan gitu. Misalnya berlari melewati musuhnya itu pakai kunz misalnya, akhirnya kita lari siksa tak. Tapi pokoknya real dalam lapangan. Tapi bedanya game sama berlatih, paham kan? Paham. M sama B. Itu bedanya di situ ya. Itu kalau saya sudah ajar yang sampai di usia sebegini lagi, ini sudah ada pengantar skill, komponen skill game. Itu. Kalau pengantar skill itu, ini masih individu, ini semi game, ini sudah dalam game. Gitu. Jadi dibawa ke game. Kalau masih jelek, ulangi lagi, latih dasar, arah sedikit main ke game yang sesungguhnya. Itu bedanya usia ini, tapi sekedar saya kasih tahu saja. Dan misalnya kita latihan passing yang masih biasa. Misalnya sudah ada lawan, tapi kita minta lawannya jangan dulu pressing. Begitu. Nah, di komponen skill kita minta lawan, tapi lawannya sudah mulai pressing. Begitu. Itu. Tapi kita tetap latih ini, cuma minta tolong lawan, tapi kan kita bukan coaching lawan. Saya cuma minta tolong lawan, tolong ganggu ke dia ketika dia di passing, ganggu dia bagaimana caranya untuk supaya dia bisa passing akurat. Tapi jangan dulu direbut, cuma ganggu. Itu. Misalnya di pengantar skill masih berdiri lawannya. Gitu. Komponen skill berarti sudah campur itu. Misalnya dia lewati dulu lawan, baru dia passing. Dan lawan sudah mulai pressing. Tapi kalau di game itu sudah sesungguhnya. Jadi langsung diterapkan dalam permainan. Lawan mau pressing gimana? Karena kita ada sudah game yang sesungguhnya nih. Tapi bisa jadi masih 4 lawan 4, 7 lawan 7, atau 11 lawan 11. Itu sampai berkembangnya. Tapi ini sudahlah, kita berlatih teknik dasar. Jadi yang kalian latih hanya pemanasan. Main adalah latihan. Ini tadi contohnya. Ini karena di sini ada contoh passing. Topiknya passing, warming up yang kira-kira pemanasan itu dipakai saat melakukan passing.
gerakan itu dipakai saat melakukan passing. Ya, misalnya nendang-nendang kosong 1, 2 gitu-gitu, lari ke arah teman. Tapi bikin yang menyenangkan, karena ini usia anak-anak. Jangan bikin yang monoton, yang terisolasi kalau istilahnya. Kalau terisolasi ini ya sudah, mereka ini akhirnya bosan. Nah, kalau di usia dini, pemanasan itu kunci segala-galanya untuk latihan itu sampai akhir itu mau berjalan baik atau tidak. Di situ kesempatan kita mau angkat moodnya pemain di pemanasan. Ayo semangat. Pemanasannya bebas, bisa lari-lari, tabrak-tabrakan, senggol-senggolan, atau anak-anak kan bisa sukanya yang begitu, yang menyenangkan. Karena di pemanasan itu yang memulai moodnya kita untuk latihan hari itu mau mengikuti baik atau tidak. Tapi kalau pemanasannya sangat kaku, tegang, cuma pelatihnya cuma diam-diam, yang ke belakang sebentar itu pasti semua hancur. Pasti moodnya para pemain hancur juga. Itu ya. Jadi topik passing, warming up, cari gerakan. Nah, di sini yang kolom atas ini itu kalian jelaskan permainan gimana. Paham toh? Jadi pemain ini gini. Sekedar kalian deskripsikan latihan itu bagaimana. Itu nyatanya kan kalian akan praktekkan. Nah, di praktekannya itu yang dibuat video. Begitu. Nah, setiap pelatih sebelum melakukan pemanasan atau memberikan contoh satu gerakan, dia pasti memberi contoh. Nah, yang saya ingin kalian buat dalam video itu hanyalah memberi contoh. Bukan 15 menit kalian video tentang pemanasan. Jadi teman-teman, kalian berbicara di video, yang pertama adalah gerakan pemanasan. Pemanasannya itu yang pertama begini, saya beri contoh dulu ya. Begitu tuh di mana-mana pelatih kan begitu kan? Contohnya begini. Paham? Oke, saya ulangi lagi. Contohnya seperti ini. Cuma itu yang kalian video. Oke? Dasarnya aja. Nah, pokoknya teknik seorang pelatih mengajarkan itu. Kan karena kita tidak bisa hanya sekedar mendikte. Itu. Karena pemain atau atlet siapapun mereka butuh contoh aksi. Gitu. Kalau kita cuma bilang begini, nanti mereka tahu gimana ya gerakannya ini, tapi kita jelaskan dulu secara verbal. Jadi nanti kita akan passing, gerakan pertama di kun sana, nanti gini nih, di sini ada beberapa kun. Nah, contohnya seperti ini, lari dari kun 1 ke kun yang 1, gitu. Itu ya, itu baru yang dibuat dalam video. Itu video pertama berarti pemanasan. Video kedua, main. Berarti kalian cari satu permainan. Nah, ini salah ini ya. Ini saya juga waktu itu kan waktu kita masih latihan kan. Jadi sebenarnya di sini itu isinya main. Ini kan kalau lihat gambarnya kan ini berlatih. Kan? Berlatih. Nah, ini berlatih. Jadi kalian nanti cari contoh di sini berlatih. Ini salah satu contoh. Tapi nanti kalian bebas mengembangkan bentuk-bentuk latihan seperti apa yang dibutuhkan. Kayak gitu. Di sini ada beberapa sih gerakan-gerakan boleh diambil gamenya. Gitu. Dia misalnya fokus melatih ini, tapi ini kalau kayak gini kan sudah bertahan seperti apa, menyerang seperti apa, itu sudah sedikit ke arah taktik. Gitu. Sedangkan yang saya minta ke kalian itu adalah teknik dasar. Itu makanya saya bilang kalau mau bicara sepak bola 1 tahun pun satu kelas kita nggak bakal selesai. Jadi kita cuma buat dalam 1 bulan. Itu pasti sebenarnya waktunya nggak cukup. Jadi saya cuma minta kalian buat teknik dasar itu. Oke, berarti di sini main. Terus materi ketiganya adalah berlatih lagi, ya toh? Ini tadi apa ya? Main, berlatih, main, berlatih, main, ya kan? Oke, main, berarti ada 5 kegiatan. Nah, 5 kegiatan itu kalian harus pintar mengatur waktunya. Di sini nggak ada tulis waktu ya. Gitu. Nah, kalau ini jumlah pemain ini biasanya kalau kalian seorang pelatih, anak didiknya kalian berapa? 20 orang misalnya. Idealnya saja lah, ini diisi saja lah seberapa. Kalau 20 orang berarti kalian sudah harus pikirkan ketika ini 4 lawan 4, saya harus bikin berapa lapangan kecil. Ya toh, dengan setiap pemain itu berapa menit. Nah, itu kalian tuliskan di sini. Jadi penjelasan dari aktivitas yang ada di gambar sebelah kiri ini itu kalian tuliskan di sini. Itu. Tapi lebih detailnya seperti apa permainannya itu kalian jelaskan secara langsung. Itu. Jadi pelatih biasa datang ke lapangan biasanya ada yang bawa contekan kayak gini. Oke. Dia lihat pemanasan si asisten. Jadi nanti kita pemanasannya begitu. Atau biasanya 30 menit sebelum atlet datang, pelatih sudah di lapangan dan sudah selesai lapangannya. Tinggal dia buka dengan doa, langsung tunjuk kita ke pos yang itu dulu. Kunci sudah siap.
Bukan datang pemain baru mau kunci gitu. Kunci bola, jaring atau apapun yang diminta sudah ada. Gitu ya. Jadi habis main ini nomor 2, 1 warming up, 2 ini berarti sudah poinnya intinya di sini ya, 3 ini ya. Oke? Berlatih. Ini warming up, ini cooling down. Ini main, berlatih, bermain. Berarti nomor 2 mencari materi yang bentuknya seperti bermain. Nomor 3 mencari yang bentuknya seperti berlatih kayak gini. Ini B, habis itu M. Ya toh, ini main 2 lawan 2. Fokusnya di passing. Ini berlatih kayak begini. Kalau kalian pernah latihan bola kan ada biasa. Sekarang kan rata-rata pelatih kan begini-begini latihannya. Jarang yang kayak gini. Ini nanti sudah ini rata-rata yang satu-satu itu namanya pendekatan terisolasi. Padahal kalau yang diharapkan itu kita semuanya sudah holistik. Holistik itu berarti sudah real seperti sebenarnya di lapangan itu sebenarnya seperti apa permainannya. Terus game. Ini sudah masuk sama game tapi latihan passing tapi di sini mereka sudah 4 lawan 4 misalnya. Kayak gitu. Pokoknya divariasi lah dari sini. Gitu. Setidaknya ada perkembangan dari yang ini atau ini. Itu berarti 1 hari mereka latihan itu kita cuma melatih ini dan ini. M, B, N. Begitu di sini nggak ada warming up-nya ya. Warming up-nya nanti kalian cari sendiri. Oke, pokoknya yang B itu berlatih. Ini ball feeling dan dribbling. M itu game. Mau 2 lawan 2. Kalau di sepak bola biasanya idealnya itu 2 lawan 2, 4 lawan 4, 7 lawan 7, 11 lawan 11. Itu ya 2 lawan 2, 4 lawan 4, 7 lawan 7, 11 lawan 11 sampai yang paling besar. Jadi begitu proses latihan. Latih dulu secara sedikit dulu 2 lawan 2 orang, habis itu berkembangkan ke 4 lawan 4, kembangkan ke 7 lawan 7, kembangkan ke 11 lawan 11. Tapi di sini saya nggak perlu minta kalian untuk melatih sampai 11 lawan 11. Cari saja game yang 2 lawan 2 lah. Itu atau 4 lawan 4. Berarti boleh Pak cari yang 2 lawan 2, 4 lawan 4 itu. Lawan 4 lawan 4 itu. Tapi ingat ya, fokus ke coaching points-nya ya. Itu yang besok saya akan nilai. Banyak bentuk game ini karena satu game ini sudah ada shootingnya, sudah ada passingnya, sudah ada dribblingnya, semua ada. Tapi kita fokus ke coaching points, makanya ada ke dasarnya, fokus ke dasarnya. Apa yang kita ingin latih? Ingat topik besar utamanya kita di sini itu melatih dribbling. Berarti coaching points-nya semua berbicara tentang dribbling. Walaupun di situ dia pakai shooting, dia pakai controlling, dia pakai heading, ya kan? Iya. Dia pakai apa lagi? Yang teknik-teknik dasar lain. Intinya saya ingin melatih dribblingnya. Jadi yang ditulis di coaching points adalah dribbling. Jadi satu begini satu materi, ya, satu materi penuh. Itu. Paham sampai sini? Coba. Apa yang mau ditanya kira-kira? Bikin soft file ya. Iya. Ini di bawah nggak apa-apa. Tapi yang hilang. Ini saya punya contoh. Soalnya saya tidak ada contoh yang. Atau kalian foto aja. Bawa aja Pak. Atau fotokopi nanti. Kami kembalikan lagi nanti. Di foto sama syuting sebenarnya fotokopi bawa lagi sini ya. Iya. Soalnya saya nggak punya format yang 6. Iya, nanti di fotokopi. Ini. Tapi yang kalian kirim ke saya nanti itu kalian file ya, so file ya. Oh, Jadi iya. udah kayak gini. Nah, kasih warna begini lebih bagus. Nanti waktu kalian mau buat dalam videonya kalian print sendiri nggak apa-apa buat kalian punya contekan. Begitu semua pelatih juga kok. Nggak ada yang melarang pelatih datang membawa contekan ke lapangan, datang membawa kertas seperti ini. Itu. Tapi biasanya itu sudah disiapkan 1 malam, besoknya 1 hari latihan 2 jam itu cuma mengacu pada ini. Itu bentuk-bentuk kepelatihan. Akhirnya nanti kalian sudah lebih mudah. Gitu. Kalau Pak Cahaya kemarin kan mengajar lebih ke pendidikannya kan, strategis. Acuannya kalian adalah RPP. Itu. Kalau di pelatih logbook. Itu. Jadi besok jadi seorang pelatih datang ke lapangan itu dia cuma bawa 1 lembar atau 2 lembar ini. Itu. Gitu. Jadi dia sudah siapkan. Nah, di sini ada tulisan jumlah pemain. Misalnya kalian punya sekarang lah 20 orang yang akan kalian latih. Berarti nanti pintar untuk membagi sini. Bola, kalian butuh berapa bola? Tulis di sini. Jadi setiap ini itu diisi di sini ya.
gitu, berapa bola. Itu kan biasanya kenapa seperti ini ada diisi. Kalau seorang pelatih ini dia akan serahkan ke kitman-nya biasanya. Jadi besok dia mau melatih, pelatih sudah bikin, dia fotokopi berapa kali, bagi sama asistennya, sama asisten, terus bagi ke kitman. Biasa atau tahu kitman kan, yang biasa siapin berkas supaya dia tahu, oh saya akan bawa ke lapangan ada 10 bola, terus saya ada bawa kuns 3, 5, 10 atau 20 gitu. Rompi ada berapa yang saya butuh. Misalnya di sini ditulis 30 rompi dengan 10 masing-masing 10 warna yang berbeda. Misalnya seperti itu. Itu dijelaskan sini. Bola kuns yang bagaimana, 2 yang ini, 2 yang piring, 2 yang mangkok itu atau yang corong yang tinggi, terus gawang portabel butuh berapa atau tidak. Kalau gawang portabel ini kan kayak gini untuk target. Terus kalau ada leather, ya itu nanti tambahan. Itu biasanya bisa dikosongkan, bisa tambahan leather. Sudah paham sampai sini? Yang bingung jadi fokus di MBM. Nah, itu topik utamanya apa? Bicara heading, cari pemanasan yang kira-kira menggunakan kepala. Kayak gitu. Terus cari bentuk berlatih yang memang berlatih kepala. Tapi ingat ya, materinya harus real ke arah memang permainan pada sesungguhnya seperti apa. Itu permainan pada sesungguhnya itu berarti kita membawa apa? Mindsetnya pemain. Kalau kita ini sebenarnya sedang bermain, tapi jangan dulu beban yang berat. Itu makanya ketika dalam bentuk sudah game atau bentuk yang kayak ini tadi yang saya bilang, ya kalau kita melatih yang merah, ini kita boleh ingatkan yang biru. Ini saya mau melatih passing, kalian jangan dulu terlalu pressing ya, kalian ganggu saya dulu. Itu ketika mereka buat kesalahan ya kalian coaching ininya. Tapi kan saya nggak sampai di situ nanti, karena kita nggak praktek secara langsung. Kalau praktek secara langsung di lapangan, saya ingin melihat kalian mengoreksi. Kalau kalian koreksi yang biru, berarti latihnya salah. Gitu. Misalnya saya mau melatih yang biru di merah, di sini kalian tulis melatih tim merah. Tapi ternyata yang biru kalian koreksi juga, itu salah. Nah, biru itu bisa dikoreksi hanya mengingatkan, tolong dibantu nanti pressingnya yang ketat ya, karena ini saya melatih. Itu saja. Yang kalian yang biru tolong bantu, jangan dulu kasar ya, jangan tabrak, jangan ambil dari belakang. Itu. Nah, tapi kalau mereka membuat kesalahan nggak apa-apa, karena kalian melatih yang merah. Kayak gitu. Itu. Yang penting coaching point-nya sampai. Itu ya, jadi satu bentuk, saya ulangi, satu bentuk latihan itu ada 5 aktivitas, di mana satu bentuk latihan itu ada di satu logbook. Itu ya, urutannya adalah warming up, main, berlatih, main, calling down atau pendinginan. Itu calling down itu bebas lah, bisa cari mana di sini saya belum buat calling down. Calling down kan biasanya tidak harus ini lagi. Yang penting itu tetap ada calling down, misalnya berapa menit, 2 menit. Gitu. Nanti coba dituliskan di sini juga ya, misalnya ini totalnya kan 2 jam misalnya. Di sini nanti di deskripsi bisa ditulis 15 menit. Ini 15 menit, tapi intinya paling banyak itu di 3 ini. Fokus latihannya. Hari ini kita mau latihan itu sih, karena ini pengantar, ini penutup. Ya toh, nomor 1 pengantar, nomor 5 penutup. 2, 3, 4 itu fokus latihannya kita pada hari itu. Oke, ada mau ditanya? Kira-kira kalian bawa ini mau dibawa nggak ya? Ini lebih bahaya nih kalau hilang. Tapi sebenarnya ini hanya beberapa contoh, karena di sini sudah komplit sama yang teknik bertahan. Gitu. Cuma supaya kalian tahu ini. Tapi misalnya kalau di sini sudah nggak ada, kan bisa kalian kreasikan sendiri. Itu yang saya bilang, materi sepak bola itu paling gampang dicari di YouTube, di internet, di Google. Karena olahraga ini paling banyak diikuti manusia yang ada di dunia ini. Jadi sangat gampang, tinggal kalian cari, pikirkan saja. Kalau kalian pernah main bola, kalian coba pikirkan game yang untuk bagus untuk passing, game gimana ya. Itu gampang sih sebenarnya, karena dalam satu game itu passing itu pasti tetap ada. Ya kan? Nggak mungkin. Kontrol itu pasti tetap ada. Ya toh, dribbling itu pasti tetap ada. Heading itu sesekali ada, makanya saya biasa bilangnya itu flash. Jadi teknik dasar itu passing, kontrol. Kalau ada passing berarti ada kontrol kan, ketika kita memberikan ada yang mau menerima, itu kan.
dribbling menggiring bola, ada shooting gitu. Tapi di game-game kecil begini biasa kan cetak. Kenapa saya bilang shooting dan heading itu plus? Karena cetak gol itu tanpa shooting pun bisa terjadi. Paham kan? Kalau kalian sudah bisa dribbling dan melewati kiper, nggak perlu di shooting kan? Passing saja, dengan teknik passing saja bisa ke arah gawang itu. Tapi itu makanya saya bilang plus. Makanya kalau saya biasa istilahnya saya bilang teknik dasar itu 3. Untuk passing, kontrol, dribbling, ya kan? Shooting itu ya supaya bobotnya ada power untuk lebih mempersulit untuk kiper menahan bola, seperti itu kan. Tapi gol bisa terjadi kan tanpa shooting, bisa, ya kan? Bisa terjadi dengan kepala, ya kan? Nah, tapi passing, kontrol, dribbling itu pasti akan terjadi dalam 1 kali, 2 kali 45 menit, pasti terjadi. Nggak mungkin nggak ada 3 itu dalam satu permainan, ya kan? Heading dengan shooting pasti terjadi juga, tapi pasti volumenya tidak sama dengan dribbling, passing, kontrol kan, ya kan? Mungkin satu games itu bisa terjadi sampai ribuan kali passing, ribuan kali dribbling, ribuan kali shooting, ribuan kali kontrolnya. Tapi kan shooting itu bisa dihitung. Satu game itu mungkin hanya 5 kali shooting, 9 kali shooting, apalagi kalau lawannya berat, kita nggak hitung. Sama juga dengan heading. Ketika bola datang saja duel di bola udara baru ada terjadi heading. Gitu. Ketika di corner, kalau mau pakai kepala baru terjadi heading. Tapi passing, kontrol, dribbling pasti terjadi. Pasti. Dan itu pasti bobotnya, volumenya lebih banyak. Begitu ya? Iya Pak. Paham sampai sini? Paham. Ini bahaya nih, saya cuma punya 1 nih. Apa ini kalian mau fotokopi juga? Iya, kita fotokopi aja Pak. Nanti langsung dikembalikan sini. Nah, kalian cari yang ini saja, usia 6 sampai 9 tahun. Ini kan aktivitas untuk ini di sini ternyata ada contoh pemanasan. Tapi ini sudah masuk di berlatih. Pemanasan pintu kerajaan. Ini main 4x4, dikasih nama Gojek. Itu kan sebenarnya istilah-istilah kayak gini kan untuk anak-anak supaya mereka fun. Ini game. Ini game juga main, makanya kodenya M toh. M. M juga 7 lawan 7. M. Oh, ini memang latihan untuk 4 lawan 4 juga gitu. Di sini semua. Ini hanya beberapa contoh ya. Jadi di dunia kepelatihan itu nggak ada monoton harus lewat buku. Tidak perlu harus lewat buku. Ini kan cuma panduan saja. Pasti kegembiraan. Pelatih bebas dengan berkreasi dengan apa yang dia ini, berinovasi dengan apa yang menurut dia. Yang penting coaching points-nya sampai. Ini ball feeling dan dribbling. Ini berlatih dalam lapangan, dikasih bola 1 orang 1, buat lapangan mungkin 10x10, lari di dalam sambil dribbling. Itu kan berlatih. Bisa divariasi, misalnya ketika ada 10 itu semua langsung tinggalkan bola di tempat, cari bola punya teman. Gitu. Ada bola ini, dribbling lagi, cari bola teman. Biasanya bolanya diambil. Itu misalnya 10 orang ada 10 bola, dribbling dulu. Awalnya cuma ganti. Lama-lama bolanya sampai diambil 9. Jadi mereka dribbling, nanti siapa yang telat dapat bola, nah itu yang dihukum. Biasanya itu kan cuma untuk bebas lah, kita berkreasi bagaimana. Yang penting latihan itu menyenangkan. Ini berlatih. Pokoknya game itu biasanya seperti ini ya, pasti ada gawang, ada lawan. Tapi kalau dalam rame-rame kayak gini, ini berlatih, ya. Berlatih karena 1 kali. Tapi kalau game itu biasanya cuma 1 bola, nanti bola out baru masuk. Ada lapangan, ada gawang kecil. Nah, ada gawang kecil, ada lapangan. Paham ya sampai sini ya? Paham. Ini kalian fotokopi yang di awal-awalnya saja. Ini fotokopi, kembalikan ke saya. Kalau ketemu sama kelompok yang satu, jelaskan demikian ke bagaimana saya jelaskan tadi ketemu itu. Intinya main sama sih, poinnya semua sama, cuma kan beda di ini saja. Kalau kalian mau kerja sama 2 kelompok ini sebenarnya bisa.
ya toh? Iya, Cuma bisa. bagi saja saya yang passing dengan controlling, kalian dribbling, heading sama apa? Dribbling ya, yang satu ya, dribbling, heading, shooting ya. Iya. Yang satu kan passing sama controlling. Itu bisa kalian berlatih bersama sih. Itu bisa kerjakan sama-sama. Cuma kan kelompok ini fokus di itu, fokus ini. Begitu, berarti ada tiga berarti ya, dua bentuk. Yang kelompok 3 berarti yang minggu sebelumnya yang materi kedua itu dia kan 2 logbook berarti kan. Kalau yang kalian yang 3 logbook ya. Iya. Yang Dribbling, shooting, heading sama sama shooting. shooting. Itu berarti ada 3 logbook. Satu logbook itu satu kegiatannya, topik besarnya apa ditulis di sini. Oke? Ini kalian bawa fotokopi dulu. Saya belum sampai yang di sini, soalnya di sini panjang lagi nanti ceritanya kalau kita latihan 10 Waktunya kan tahun. kita cuma 1 bulan, Pak. Yang Ini saya latihan Game teknik satu. dasar saja. Udah ini bawah. Ya. Fotokopi yang seadanya aja. Yang kalian lihat yang ada MB-nya. Jangan fotokopi yang PS, KS, M. Jadi PS ini pengantar skill, KS komponen skill, M-nya itu game.